Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa dalam acara Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Ali Imran. Pada episode pagi ini kita akan mulai menelaah makna yang terkandung dalam ayat 179 dan ayat-ayat selanjutnya. Ayat-ayat ini nanti akan menjelaskan tentang sebab-sebab kekalahan dalam perang Uhud. Hanya Allah yang mengetahui hal yang gaib, Rasul pun tidak, kecuali jika Allah menghendaki. Saya ditemani Majelis Taklim An-Nur Bintaro, kemudian juga Majelis Taklim Ala-Nur, Nur Ala-Nur, maksud saya Pesona Kayangan Depok. Ya, jadi ada dua majelis taklim yang menemani saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu cantik yang sudah hadir bersama saya di sini. Dan seperti biasa pembahasan akan disampaikan oleh Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Quraish. Mari kita mulai. Ibu-ibu, para pemirsa di rumah, alhamdulillah kita sudah mendekati akhir. Hari ini kita akan menjelaskan firman Allah yang menyatakan maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaih. Kita lihat episode yang lalu, ayat-ayat kita ini itu berbicara tentang suatu peperangan, perang Uhud. Kaum muslimin pada peperangan itu kalah. 70 orang gugur, sahabat Nabi. Tentu ada di antara mereka bertanya-tanya, kita sudah beriman, kok kalah? Itu orang-orang kafir tidak beriman, durhaka pada Allah, kok menang? Banyak jawaban yang sudah diberikan. Itu kita sudah bahas dalam episode-episode yang lalu. Sekarang ada lagi salah satu jawaban Allah. Yaitu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaih. Allah tidak akan membiarkan terus-menerus keadaan masyarakat orang-orang mukmin seperti keadaannya sekarang. Apa itu keadaannya sekarang? Berbaur, bercampur baur antara mukmin dan kafir, tidak diketahui ini mukmin atau ini kafir. Ya. Allah tidak mau begitu. Dia mau menunjukkan bahwa ini betul-betul mukmin, ini kafir, ini munafik. Jadi dilakukanlah atau Allah mentakdirkan, oke, bagus, terjadinya perang. Sebelum perang ada 1000 orang terkumpul. Begitu mau berangkat 300 orang mundur. Enggak jadi. Ini mau pergi bunuh diri. Ketahuan sudah sekarang atau tidak? Sudah ketahuan. Oh, ini munafik. Waktu perang ada petugas-petugas yang ditugaskan. Kamu berada di sini, posisi ini jangan kamu tinggalkan. Begitu mulai kemenangan, mereka cepat-cepat mau ngambil harta rampasan. Oh, ini lebih cenderung kepada dunia dari akhirat ini. Ada lagi yang bertahan. Yang bertahan dari 700 orang cuma 14 orang. Nabi luka, ini pamannya meninggal dan lain-lain sebagainya. Sekarang bisa enggak terlihat ini siapa yang kuat imannya, siapa yang tidak kuat imannya. Siapa yang munafik, siapa yang tidak. Allah berfirman, itu dilakukan supaya kamu ketahui. Itu yang dimaksud, maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yumayyizal khabitha minat thayyib, supaya dia pisahkan antara yang buruk dan yang baik. Terus timbul pertanyaan, kenapa harus dengan perang? Allah beritahu aja kita, ini munafik, itu bukan munafik. Iya, bisa kan begitu? Nah, kita lihat. Kalau Allah beritahu ada bukti atau tidak? Masih bisa yang munafik bilang, enggak, saya bukan munafik. Ya kan? Harus dibuktikan dalam kenyataan. Ada satu orang berkata, saya pandai berenang. Oh enggak, kamu enggak pandai berenang. Mau tahu dia pandai atau tidak, bagaimana? Dorong dia ke kolam renang. Begitu dia enggak pandai berenang, dia enggak bisa berkutik lagi. Ya kan? Nah, Allah begitu di sini. Nah, lantas pertanyaan berikutnya kita mau lihat. Yang pertama,
Ada tidak hikmah sehingga Allah tidak beritahu kita yang gaib? Itu hikmahnya banyak sekali. Mari kita lihat. Yang pertama dulu, yang mudah-mudah dulu. Kira-kira kalau ibu tahu hati saya, bagaimana? Jangan sampai ada yang tidak baik. Syukur ibu nggak tahu bagaimana hati saya. Kalau terbuka ini semuanya, repot hidup kita. Ya kan? Oh, itu dia iri sama saya. Untung tidak tahu. Ini satu dulu dari pihak kita. Sehingga kita harus menyatakan, kita harus ada bukti. Itu satu. Yang kedua, kira-kira kalau Allah sudah beritahu kita, kamu tanggal sekian akan terjadi untuk kamu hal ini. Kamu akan ketabrak mobil. Bagaimana kira-kira sebelum ketabrak itu sudah gelisah atau tidak? Iya. Ya, syukur dia tidak beritahu kita yang gaib. Nah, kalau dikatakan kamu tidak bakal lulus, ya toh? Sudah sedih atau tidak? Iya. Sudah sedih. Kamu bakal dapat untung besar sekian, masih mau usaha atau tidak? Sudah tidak. Perlu enggak kita tahu yang gaib ini? Kalau kita bisa tahu, gaib itu, saya terangkan gaib. Gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa diketahui. Karena itu gaib itu yang mengetahuinya hanya Allah, dan dengan demikian kalau ada yang memberitahu Anda gaib padahal itu tidak bersumber dari Allah, maka jangan percaya itu. Dalam agama begitu. Gaib itu sesuatu yang kita percaya. Yang kita percaya itu adalah yang kita tidak tahu, kita tidak raba. Tahu apa di saku saya? Gaib. Ya kan? Karena tidak tahu. Begitu saya buka, masih gaib atau tidak? Sudah tidak gaib. Kalau gaib itu kita lihat, neraka itu betul-betul kita lihat. Ada. Kira-kira masih ada orang yang mau durhaka? Nah, kalau ada kita tahu polisi lalu lintas berdiri, masih ada yang mau melanggar? Nah, itu hikmah. Allah menyatakan di sini, wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib. Allah tidak sama sekali tidak akan memberitahu kamu yang gaib. Nah, itu tadi sebabnya. Oke. Walakinnallaha yajtabi mir rusulihi man yasha. Tetapi Allah memilih dari rasul-rasulnya siapa yang dia kehendaki untuk memberitahu pada dia yang gaib. Jadi percaya enggak dukun tahu gaib? Allah hanya memberitahu gaib itu kepada Rasulnya. Jadi Rasul pun tidak tahu kecuali apa yang diberitahu oleh Allah. Itu yang dimaksud, sebagian yang dimaksud ayat kita. Pemirsa, kami akan lanjutkan lagi tafsir Al-Misbah ini. Tetap bersama kami karena kami akan segera kembali. Al-Misbah dengan menyimak uraian Bapak Quraisy Shihab. Baik, kita lanjutkan ayat kita. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib walakinnallaha yajtabi mir rusulihi man yasha. Kalau begitu, fa aminu billahi wa rasulihi. Percayalah pada Allah. Walaupun belum kamu lihat, walaupun belum kamu tahu, di sini peranannya yang dibutuhkan adalah percaya. Percaya itu adalah membenarkan pembenaran hati terhadap apa yang didengar oleh telinga. Itu namanya percaya. Hati saya membenarkan, oh iya begini, oh betul itu. Pembenaran hati, bukan pembenaran akal. Tapi pembenaran hati. Baik. Fa aminu billahi wa rasulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Kalau kamu percaya dan bertakwa, kamu akan mendapat ganjaran yang besar. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum. Ada orang kikir
Tak percaya dia, ini ada ganjarannya, ini ada ini. Nah, maka di sini dia katakan, janganlah orang-orang yang kikir memberikan, menyumbangkan sebagian apa yang dianugerahkan Allah kepadanya, menduga. Jangan dia duga. Orang yang kikir itu bahwa kekir-kirannya itu baik buat dia. Kita rinci lebih jauh. Bima atahumullahu min fadli. Dengan apa yang dianugerahkan Allah dari anugerahnya. Anugerah Allah itu apa? Kekayaan, kesehatan, waktu, apalagi tenaga. Jangan ada yang menduga dari orang-orang yang dianugerahi Allah keutamaan, rezeki, harta, kekayaan, waktu. Jangan duga kamu kikir dengan waktu kamu itu baik buat kamu. Jangan duga kamu kikir dengan kekuatan kamu itu baik buat kamu. Karena apa? Yang pertama kita lihat. Apa yang engkau miliki itu adalah anugerah Allah, bukan milik kamu. Bima atahumullah. Apa yang diberikan oleh Allah. Oke. Bal huwa syarrul lahum. Bahkan itu menjadi keburukan buat dia. Salah satu bentuk keburukannya dari sekian banyak keburukan, sebenarnya keburukannya itu di dunia sudah mulai terlihat. Orang yang kikir tidak disenangi orang, ya. Orang yang kikir tidak ada yang tolong dia. Itu di dunia. Tapi yang lebih hebat lagi di akhirat. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Itu akan melingkari dia, akan dikalungkan apa yang dia kikirkan itu nanti di hari kemudian. Di ayat yang lalu, episode yang lalu dikatakan orang yang korupsi, orang yang khianat itu akan memikul dia punya ini. Kalau ini dikalungkan. Oh ini hartanya, kan dikalungin itu hartanya dulu kamu kan dimintain tidak mau. Ini dulu kau punya tenaga ada sekarang sayutawwaquna bima bakhilu bihi yaumal qiyamah. Walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Sekarang kita lihat. Itu harta yang dimiliki dibawa mati atau tidak? Tidak. Baguslah. Jadi siapa yang miliki setelah mati? Allah. Kembali kepada pemiliknya. Allah memiliki segala, mewarisi segala apa yang berada di langit dan di bumi. Itu sebabnya orang kalau meninggal hartanya kembali kepada Allah, ya kan? Allah yang berwenang membagi. Ini anak perempuan dapat sekian. Tidak bisa lantas kalau sudah meninggal berkata ini. Kalau masih hidup, Anda silahkan bagi sesuai kehendak Anda. Tapi kalau sudah mati, sudah harus ikut. Karena itu sudah diwarisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat. Orang yang sudah mau mati, merasa dirinya mau mati, dia masih mau pertahankan hartanya? Sudah tidak. Dia sudah ini ya. Nah, karena itu katanya salah seorang yang paling menyesal di hari kemudian adalah orang yang korupsi, ya toh? Orang yang mencuri banyak hartanya, dia meninggal. Hartanya diwarisi oleh orang lain yang tidak tahu bahwa itu hasil korupsi. Orang yang lain ini belanjakan kiri kanan, ini dia sedekahkan. Di hari kemudian dia menyesal 2 kali. Kenapa dia menyesal 2 kali? Sekali dia menyesal kenapa dia mencuri, kenapa dia korupsi. Yang kedua dia saya yang usaha uang itu, ini yang dapat hasilnya. Ya kan? Ya, dia sedekah sama saya kasih ini, saya kasih itu, saya kasih itu. Saya di hari kemudian dapat ganjaran karena saya beri, padahal uangnya bukan dari saya. Saya terima. Itu Allah berkata, lillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Khabir itu, maaf,
maha mengetahui rincian. Allah maha mengetahui rincian segala sesuatu. Bukan cuma tahu ini. Tahu ya. Ini buku. Tahu rinciannya? Belum. Enggak tahu. Saya karena saya yang tulis kira-kira sebagian rinciannya saya masih ingat. Allah mengetahui rincian segala sesuatu. Dia tahu niatnya, dia tahu ini bagaimana caranya ngambil ini dan seterusnya. Itu ayat kita. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang berkata Allah itu miskin dan kami kaya. Kenapa ini? Ada orang disuruh sedekah. Kok Allah suruh sedekah? Kok Allah suruh meminjamkan uang untuk orang lain? Ya memangnya kalau begitu kami kaya, Allah miskin. Nah, kita dengar bagaimana tanggapan Al-Quran menyangkut hal tersebut. Ya, baik Pak Quraish. Pemirsa tetap bersama kami. Tafsir Al-Misbah akan segera kembali masih mengenal surah Ali Imran setelah jeda berikut. Terima kasih untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami di sini. Kini kita lanjutkan lagi penjelasan surah Ali Imran. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ayat kita. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Ini ayat turun berkaitan satu kasus. Kita dengar. Ada ayat Al-Qur'an di sana Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan." Siapa yang ingin meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sehingga Allah akan melipat gandakan pinjamannya. Itu qard. Qard itu dalam bahasa kita sekarang kredit. Itu dari kredit, itu dari kata qard. Qard itu tikus yang menggigit, itu yaqrid, dia ambil sedikit. Pinjaman itu begitu. Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah sedikit, Allah akan lipat gandakan. Waktu turun ayat ini ada seorang tokoh Yahudi namanya Finhas. Dia terus berkata, Tuhan mau minjem ya dari kita. Kalau begitu Tuhan miskin, kita ini yang kaya. Tuh waktu begitu bertengkar dia dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar panas, marah, menghina ini. Mengadu Finhasnya kepada Nabi, saya dihina, saya dipukul oleh Abu Bakar. Kenapa? Dia tidak ngaku, dia berkata begitu. Turun ayat ini. Hei, Tuhan sudah mendengar ucapan si Yahudi itu atau orang-orang yang setuju dengan ucapannya. Yang berkata Allah itu miskin dan mereka yang kaya. Oke. Sanaktubu maqalu. Kami akan tulis apa yang dia ucapkan. Indah ini. Allah belum mengancam dia. Ya. Allah belum menjatuhkan hukuman padanya. Dia baru berkata, itu saya catat. Hati-hati. Kalau dia tobat, saya hapus. Kalau dia tidak tobat, ada waktunya nanti saya beri balasan pada dia. Itu ayat kita. Sanaktubu maqalu. Terus, begitu juga, karena ini orang Yahudi. Wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq. Dan kami juga akan mencatat dan memberi balasan dari dosa mereka membunuh nabi-nabi tanpa sedikit alasan. Kita lihat, yang bunuh nabi-nabi itu bukan Finhas. Tidak ada kan nabi tidak ada nabi yang terbunuh setelah Nabi Isa. Ya.
Nabi Isa pun tidak terbunuh. Yang terbunuh itu Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Tapi di sini dikatakan kami catat juga pembunuhan mereka terhadap nabi-nabi. Ini ada dalam agama itu ada hal yang dinamakan begini. Orang yang melakukan suatu dosa, kalau disetujui oleh orang yang lain, maka dia ikut terlibat dalam dosa itu. Ya, ada ini ikut tertawa mendukung dosa juga. Hati-hati. Itu di surah itu apa namanya, fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwa. Yang menyembelih untanya Nabi Saleh itu cuma satu orang, tetapi Allah jatuhkan sanksi kepada semua yang durhaka. Kenapa? Karena dia setuju. Ini hati-hati nih sekarang kita. Ada kedurhakaan setuju. Ini tadi Finhas yang berkata Allah fakir, satu orang nih, tapi yang lainnya setuju, kena semuanya. Begitu juga kalau kita mendukung kebaikan. Mendukung kebaikan, dia yang melakukannya dapat pahala, kita yang mendukungnya, yang bergembira dapat pahala juga. Ini wa naqulu, nanti di hari kemudian kami akan berkata kepada mereka, zuqu adzabal hariq, rasakan siksa pembakaran neraka. Rasakan itu. Oke. Zalika bima qaddamat aydikum. Siksa ini disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Maksudnya sebenarnya kenapa Allah tidak menyatakan ini karena perbuatanmu. Kenapa ada perbuatan tanganmu sendiri? Tangan itu adalah gambaran dari suatu kemampuan untuk melakukan sesuatu. Tangan itu lebih mampu melakukan sekian banyak hal daripada kaki. Ya. Oke. Jadi berarti ini adalah hasil perbuatanmu yang sempurna. Itu berarti apa yang dilakukan dewasa ini kita terima buahnya di sana. Kalau siksa, buah siksa itu di sana. Tetapi kalau ganjaran itu bukan buah ganjaran. Buah amal baik Anda peroleh di sorga. Kalau kita zakat, kita katakanlah, hati tenang atau tidak? Dapat pujian dari orang atau tidak? Dapat pujian dari orang, senang orang sebagainya. Itu sudah ganjaran ini. Itu untuk menyelamatkan kita. Jadi ganjaran sorga itu bukan karena amal Anda. Bukan karena, itu karena anugerah Allah. Tetapi siksa itu buah amal Anda. Ini yang dimaksud di sini. Zalika bima qaddamat aidikum. Saya pernah katakan, Nabi pernah ditanya, kamu masuk sorga nanti wahai Nabi? Nabi berkata tidak seorang pun yang masuk sorga karena amalnya. Terus orang bertanya, kamu juga tidak? Saya juga tidak masuk sorga kecuali kalau saya dapat rahmat dari Allah. Jadi sorga itu rahmat Allah. Sudah syukur kita di dunia datang. Iya. Mau ke Amerika enggak? Mau pergi jalan-jalan enggak? Mau ya? Dibayarin tiketnya. Dikasih makan. Dikasih akomodasi. Syukur enggak? Ya udah syukur ada di dunia. Kembali dikasih sorga itu luar biasa. Itu yang dimaksud. Itu sebabnya dikatakan wa annallaha laisa bizallamin lil abid. Allah tidak menganiaya seorang hamba yang durhaka pun. Karena itu hasil amalan dia. Saya kira itu. Ya, menarik sekali pembahasan ini. Dan pembahasan selanjutnya akan dalam bentuk sesi tanya jawab antara penonton di studio dengan Bapak Kurai Shihab. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah.
jawab dan saya akan langsung kepada penanya yang sudah siap. Silakan. Ada beberapa nabi yang tadi Pak Ustadz bilang yang dibunuh oleh para pembangkangnya. Nah, ini apa yang hikmah yang bisa kita ambil Pak Ustadz? Karena dijanjikan oleh Allah kan penjagaan kepada rasul-rasulnya. Terima kasih. Baik, kita lihat sekarang begini. Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan itu tidak selalu pejuangnya lantas memetik hasilnya pada saat dia hidup. Kita ini bangsa Indonesia, kalau tidak ada orang yang berjuang dan gugur, kita tidak bisa menikmati kemerdekaan. Tetapi yang gugur itu mendapat tempat yang luar biasa di sisi Allah. Jadi itu pelajaran. Jangan kalau berjuang mau hasil enak segera. Jangan kalau berjuang setengah-setengah. Nabi pun ada yang gugur. Supaya kalau ada yang gugur di antara kamu atau keluarga kamu, kamu jangan berkata bahwa yang berjuang itu harus terus hidup. Yang kedua, kita perlu ketahui dalam pandangan agama bahwa hidup di dunia dan di akhirat itu bersinambung. Ya kan? Berlanjut. Ada orang, saya mau beri satu contoh. Ada orang yang boleh jadi hidupnya lama di dunia ini. Ada lagi orang yang hidupnya sebentar dan gugur. Bisa jadi yang gugur dan hidupnya singkat itu lebih dikenang dengan baik daripada mereka yang hidupnya, ya kan? Kita aja kalau mungkin kita tanya sekarang, masih ingat neneknya yang ketiga, yang keempat? Nggak ingat ya? Coba kenang, kalau kita kenang pahlawan kita. Masih ingat Pangeran Diponegoro? Itu coba lihat, kenang. Yang gugur begitu juga. Orang ini pandangannya terlalu sempit, hanya di dunia. Dianggapnya yang mati itu sudah selesai. Tidak, itu pelajaran kita. Nabi pun ada yang terbunuh dalam. Ya jelas ya? Oke. Selanjutnya. Bapak Quraisy Shihab yang terhormat, pelajaran apa kira-kira yang bisa kita ambil dari perpanjangan waktu yang Allah berikan kepada orang kafir ya, sehingga barangkali dengan perpanjangan waktu mereka berbuat dosa lebih banyak lagi. Dan kenapa ada hal demikian? Apa hikmahnya? Terima kasih. Sebenarnya begini, kita di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan redaksi-redaksinya ini, kita tidak bisa selalu hanya bertitik tolak dalam pemahamannya dari redaksinya. Nah, saya akan beri contoh dulu Ibu. Kita misalnya baca fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu. Nah, Allah menambah penyakitnya itu bagaimana caranya? Melalui satu sistem yang dia sudah tetapkan. Apa itu sistem? Kita beri contoh. Ada orang sakit, tidak mau berobat. Bagaimana hasilnya? Lebih parah. Sebenarnya bukan Allah yang menambah parah dia, tetapi sistem yang ditetapkannya, yang dia beritahu pada semua orang, kalau kamu sakit tidak berobat, bertambah penyakitmu. Nah, karena sistem itu dibuat oleh Allah, maka dikatakan Allah yang menambahnya melalui sistem. Nah, begini sekarang. Ada orang dikatakan, kamu hidup di dunia. Oke. Carilah rezeki. Dia sudah cari rezeki. Tetapi dia durhaka. Padahal dia bertambah durhaka. Dia bertambah durhaka dengan usia yang panjang. Ini dia dibiarkan Allah atau Allah yang menjadikan dia durhaka? Dia dibiarkan Allah. Hasil dari dibiarkannya oleh Allah itu apa? Ya bertambah ininya, bertambah dosanya. Bukan Allah dari secara langsung, tetapi melalui sistem yang dia tetapkan. Nah, dan sistem ini berlaku buat semua. Kita juga begitu. Tapi kan sudah ada sistemnya nih. Saya kira itu yang dimaksud Bu ya. Satu lagi. Gaib itu hanya Allah yang mengetahui. Isi hati kita juga hanya Allah yang mengetahui. Banyak batasan-batasan yang kita tidak paham. Contohnya
kita berbangga hati, tetapi bisa jadi itu menjadi ria. Sekarang kita kepingin hemat. Apa batasan hemat dan kikir? Kalau kita ingin hemat, takutnya nanti kita dikatakan kikir. Apa batasan itu? Kita dianjurkan hemat, kita dianjurkan jangan boros. Nah, karena itu lantas begini, kalau sudah pada tempatnya Anda mengeluarkan sebagian dari harta Anda, itu pada tempatnya, maka ketika itu Anda tidak mengeluarkannya, Anda kikir. Kalau pada tempatnya. Tetapi kalau ada yang minta, tapi itu bukan pada tempatnya, lalu Anda tidak kasih, itu Anda tidak dinilai kikir. Bahkan Anda kalau kasih dinilai boros. Ya. Satu anak minta sama ibu, saya mau buat sekolah saya. Dikasih ya. Kalau ndak kasih padahal ibu punya, oh kikir ini. Nah, satu anak datang lagi pada ibu, Bu, saya mau beli motor, Bu. Saya punya motor ini sudah ini. Itu. Oh ndak boleh. Itu ndak dinamai kikir. Nah, itu juga sebabnya semua harus diperhitungkan. Ini sudah tepat waktunya, tempatnya, kadarnya, itu diperhitungkan. Kalau sudah pada tempatnya, waktunya dan sebagainya, lantas tidak kikir. Jelas Bu ya? Okay. Makanya ada pepatah bilang ya, antara hemat dengan pelit itu bedanya tipis sekali. Tipis sekali. Tipis sekali. Iya. Tipis sekali. Baik, pembahasan ini akan kami lanjutkan lagi, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Pemirsa, kita lanjutkan lagi sesi tanya jawab ini. Sudah ada yang mau bertanya kembali, silakan Ibu. Oh, silakan ya. Tadi Ustadz berbicara mengenai tangan yang dapat berbuat buruk. Bagaimana dengan mulut Ustadz? Sedangkan mulut itu lebih tajam. Baik, tadi saya katakan begini. Mengapa digunakan kata tangan? Ya, itu untuk menunjukkan kesempurnaan dari perbuatan itu. Nah, perbuatan apapun yang dilakukan secara sempurna itu akan dituntut oleh Allah. Karena apa? Ada perbuatan yang buruk tapi itu tidak dilakukan secara sempurna. Dalam arti kata, kalau keliru bagaimana toh? Lupa bagaimana toh? Nah, jadi jangan fahami bima kasabat aidikum dalam arti apa yang diperbuat oleh tangan kamu, tapi apa yang diperbuat secara sempurna. Nah, ada orang bohong, tapi bohongnya karena dia tidak tahu. Bohong nggak itu? Tuhan tidak ini. Ada orang minum minuman, dia lihat, dia minum, dia pikir air, ternyata minuman keras. Sempurna nggak ini? Itu yang dimaksudnya. Kejahatan tangan ada, mukul, kejahatan mulut ada, maki. Ya kan, bohong dan lain-lain, semuanya ini punya kejahatan, kaki punya kejahatan, mata punya kejahatan, segala yang dituntut, yang dilakukan secara sempurna. Yang tidak sempurna bisa lagi bertingkat-tingkat dia punya. Jelas itu ya, itu yang dimaksud dengan secara sempurna. Ya Ibu, silakan. Pak Quraisy, kalau kita katakan kejadian yang belum terjadi itu termasuk gaib, bagaimana seharusnya umat ini mensikapi berita masa depan yang Rasul sampaikan dalam hadisnya? Terima kasih. Bagus. Berita masa depan yang disampaikan oleh Rasul, menurut ayat kita ini, Allah memilih rasul-rasul untuk menyampaikan gaib. Jadi, kalau berita gaib itu menyangkut masa depan disampaikan oleh Rasul, kita wajib percaya. Karena apa? Penyampaian itu bersumber dari Allah yang menyampaikan pada Rasul. Tapi kalau dari manusia, tunggu dulu. Saya kira begitu Bu ya. Nah, pertanyaan dari saya seputar korupsi. Tadi kan sempat dibahas soal korupsi. Dan kalau kita bicara korupsi yang teringat tuh pasti korupsi uang. Padahal banyak sekali pelaku korupsi waktu. Dan itu yang hampir tidak disadari oleh orang yang melakukannya. Bagaimana Pak Quraisy? Iya, saya kira memang demikian ya.
bukan cuma waktu, tenaga juga bisa. Ya toh? Jadi segala apa yang dianugerahkan sesuai dengan perjanjian Anda. Saya ambil sebelum waktu dulu, ya. Atau waktu buruh. Kamu harus bekerja dari jam sekian sampai jam sekian. 8 sampai jam 4, ya. Oke. Dia pulang jam 3, dia korupsi 1 jam. Nah, kamu harus bekerja dari jam 8 sampai jam sekian dengan tenaga kamu. Nah, dia kerja, aduh main-main ini itu korupsi namanya. Semua itu korupsi. Nah, dinilai itu suatu kejahatan dalam bentuk korupsi karena sudah ada ikatan perjanjian, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, itu bahwa dari jam sini sampai jam sini dia masuk kantor misalnya, disuruh masuk kantor jam 8, masuknya jam 10, korupsi, jelas korupsi. Ya toh? Baik Pak Kurais, pembahasannya kita selesai. Dan apa kesimpulan yang bisa diambil pagi hari ini Pak? Iya, saya kira kesimpulannya satu yang paling penting saya ingin katakan. Jangan percaya kepada orang yang mengaku tahu gaib. Itu satu. Tidak ada yang tahu gaib. Meskipun benar itu ya? Apa, sering kali kan hasilnya benar gitu? Iya, itu kebetulan. Oh. Tidak ada yang tahu gaib kecuali Allah. Jin dulu pernah mengaku tahu gaib, dibuktikan oleh Allah bahwa dia tidak tahu gaib. Itu ada di surat Saba. Yang kedua, apa yang diamanatkan kepada Anda, hasil perjanjian Anda dengan orang yang lain, penuhi itu, karena kalau tidak akan dituntut. Jangan menduga kekikiran itu membawa manfaat buat Anda, tapi justru membawa mudarat di hari kemudian. Itu saya kira beberapa kesimpulan yang kita bisa ambil dari ayat-ayat kita ini. Oke. Terima kasih banyak Pak Kurais Shihab. Pemirsa, selesai sudah pembahasan kita pada subuh ini. Esok hari insya Allah saya akan masih hadir lagi menemani Anda di Tafsir Al-Misbah. Dan insya Allah juga kita bisa selesaikan keseluruhan dari surah Ali Imran yang berjumlah 200 ayat. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanyalah kepadamu diriku bersujud, kepadamu ku berampun dari segala dosa diriku. Tibalah bulan ini untuk bersihkan diri dari segala dosa-dosa yang tutup diriku darimu. Hatiku ku serahkan hanya untukmu selalu. Pada bulan yang ku nantikan, walaupun badai datang, ku kan selalu siap.
pada bulan yang ku nantikan. Walau